lama. Bu? Iya, makasih Pak. Gimana kabarnya nih? Baik Pak. Selamat siang Bu Yulia. Selamat siang Pak. Saya mau ngobrol sebentar nih menjelang supervisi besok, boleh? Boleh Pak. Baik. Begini Bu Yulia, tujuan supervisi kali ini saya ingin membahas persiapan Ibu mengajar materi perpindahan kalor, khususnya konveksi untuk siswa kelas 7. Nah, pertanyaan pertama, apakah tujuan pembelajaran utama yang ingin Ibu capai besok? Baik Bapak, tujuan utama saya adalah siswa bisa menjelaskan proses perpindahan panas secara konveksi dengan benar dan mampu mengaitkannya dengan fenomena alam di sekitar. Misalnya angin darat, angin laut, dan proses pemanasan air ketika direbus. Bagus sekali. Kalau dirinci nih dalam capaian pembelajaran kurikulum Merdeka, kira-kira tujuan Ibu ini ada 3 ya? Iya Pak. Apa saja Ibu? Yang pertama, siswa dapat menjelaskan dengan bahasa sendiri siklus konveksi. Kemudian yang kedua, siswa dapat membuat model sederhana siklus konveksi. Dan yang ketiga, siswa dapat membandingkan model antar kelompok dan menyimpulkan kelebihan serta kekurangannya. Lalu strategi atau model pembelajaran apa yang sudah Ibu siapkan supaya bisa sampai ke tahap berpikir kritis dan memecahkan masalah? Saya akan pakai pendekatan discovery learning Bapak, dengan pengantar menggunakan video edukasi singkat yang menarik, kemudian diskusi kelompok menganalisis diagram. Adapun juga prakteknya membuat model sederhana konveksi pakai alat seadanya seperti kardus, plastik, lilin, dan asap dupa. Dan yang terakhir, presentasi kelompok dan refleksi bersama. Apakah media dan alatnya sudah lengkap? Sudah Bapak, ada video, ada diagram, lomba kerja untuk menggambar sendiri proses konveksi dan bahan-bahan praktek sederhana. Wah, bagus sekali ya. Lalu untuk asesmennya bagaimana Bu? Apakah bagaimana Ibu tahu siswa sudah mencapai tujuan itu? Saya akan pakai observasi selama diskusi dan praktek Bapak. Kemudian ada juga lembar kerja serta rubrik penilaian saat presentasi model. Yang ingin saya pastikan adalah apakah metode diskusi sudah cukup efektif untuk kelas 7, terutama untuk siswa yang biasanya kurang aktif bicara. Oke, itu poin yang sangat bagus. Nanti saya akan fokus untuk mengamati 2 hal. Yang pertama ya, penyampaian materi oleh Ibu, kejelasannya, penggunaan bahasa, dan juga contoh. Yang kedua, interaksi dan keterlibatan siswa, terutama yang masih kurang aktif. Jadi fokus supervisi kita hanya di 2 itu saja ya Bu ya? Siap Bapak, terima kasih banyak ya Pak. Baik, semoga besok lancar Bu ya. Tetap semangat. Terima kasih Pak. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Kita ngobrol santai dulu ya sambil ngopi ya. Kemarin kan kita sudah melihati Ibu nih di dalam kelas. Nah, gimana nih perasaan Ibu setelah mengajar tentang konveksi di kelas 7 kemarin? Bapak nanyain perasaan saya setelah mengajar ya Pak ya. Alhamdulillah lega sekaligus senang. Karena anak-anak itu Pak terlihat excited pada saat nonton video dan pas bikin model asap di kotak kardus, suasananya hidup sekali. Nah, itu juga yang saya rasakan waktu mengamati. Kelasnya itu ramai tapi terarah. Nah, kalau boleh tahu nih, apa yang menurut Ibu paling berhasil? Yang paling berhasil ya Pak, pada saat video pendek nih Pak, jadi pancingan yang kuat. Hampir semua anak langsung, oh gitu ya Bu. Pas lihat animasi zat panas naik. Terus praktek model konveksi pakai lilin dan dupa juga bikin mereka takjub. Banyak yang bilang, Bu asapnya muter-muter. Luar biasa, bagus sekali. Nah, ada yang mengganjal gak di hati Ibu nih? Mengganjal? Sebenarnya keseluruhan sih nggak ada ya Pak, tapi ada, saya pikir-pikir dulu ya, ada apa enggak
1, 2, 3. Oh, ada 3 Pak yang mengganjal. Apa saja itu? 1, beberapa anak yang pendiam Pak, terutamanya nih masih ikut-ikutan jawab temennya. Jadi saya belum yakin mereka benar-benar paham. Oke. Terus yang kedua, waktunya agak mepet Pak. Pas mau presentasi antar kelompok bel sudah bunyi. Bapak ingat kan kemarin? Betul betul. Jadi refleksi akhirnya kurang mendalam. Terus kemarin dibagi kelompok kan Pak, 4-5 anak yang masih bingung membedakan konveksi dengan konduksi. Mereka bilang sama-sama panas, pindah Bu, katanya kayak gitu. Baik, catatan yang nomor 3 itu penting tuh. Menurut Ibu, akar masalahnya di mana? Pak ya? Mungkin karena saya terlalu cepat masuk ke konveksi Pak, tanpa mengingatkan lagi perbedaan ketiga cara perpindahan kalor. Padahal di pertemuan sebelumnya kita baru bahas konduksi. Betul sekali, saya juga lihat di papan tulis hanya ada diagram konveksi, tidak ada tabel perbandingan. Nah, mungkin itu yang bikin mereka lupa. Kalau area berpikir kritis yang kita targetkan sudah terlihat belum ya Bu ya? Saya pikir sudah mulai Pak. Ada satu kelompok yang bertanya, Bu, kalau di luar angkasa nggak ada udara ya? Berarti nggak ada konveksi dong. Itu bikin saya senyum lebar Pak. Tapi sayangnya tidak semua kelompok sampai ke pertanyaan setinggi itu sih Pak. Wah, itu sudah bagus sekali untuk kelas 7. Nah, sekarang yuk kita cari solusinya bareng-bareng. Apa nih ide kreatif Ibu untuk perbaikan di pertemuan berikutnya? Saya kepikiran 3 hal Pak. Yang pertama, di awal pertemuan saya mau buat 3 menit recall nih pakai Kahoot, biar perbedaan konduksi, konveksi, radiasi segar lagi di kepala mereka Pak. Bagaimana nih? Terus yang kedua, terkait dengan kelompok kayaknya Pak, saya perkecil aja Pak ya, jadi 4 orang atau lebih. Kasih role card mungkin Pak, pemimpin, juru gambar, juru bicara, dan pengawas. Menjadi waktu nih Pak buat mereka, biar yang pendiam tetap terpaksa ngomong. Kemudian yang ketiga, saya mau siapkan stasiun demo langsung di depan. Gelas air panas dan juga pewarna makanan merah, gelas air dingin plus juga berwarna biru, biar mereka lihat sendiri aliran konveksi sebelum bikin model sendiri. Wah, itu semua ide cerdas. Nah, Bapak tambahkan lagi ya, 1 nih. Untuk mengatasi waktu yang mepet, kita bisa pakai teknik gallery walk. Nah, setelah selesai bikin model, semua kelompok tempel hasil dan penjelasannya di dinding. Lalu jalan keliling sambil kasih sticky note, suka, dan juga saran. Jadi refleksi tetap berjalan meski waktunya tinggal 10 menit terakhir. Keren banget itu Pak, saya boleh pinjam idenya nggak? Tentu saja dong, malah saya senang kalau dipakai. Terakhir nih, apa kebutuhan pengembangan Ibu setelah supervisi ini? Saya ingin belajar lebih banyak teknik diferensiasi, khusus saya cara menangani anak nih Pak, yang cepat paham sekaligus yang butuh bantuan ekstra dalam satu kelas yang sama. Baik, catatan ya. Nanti minggu depan kita ikut webinar bareng tentang diferensiasi di kurikulum Merdeka yang diadakan oleh Dinas Pendidikan. Saya daftarkan ya, plus nanti saya akan cari buku The Differentiate Classroom versi terjemahan untuk kita baca bareng. Terima kasih banyak Bapak, saya jadi tambah semangat nih. Sama-sama Bu. Terima kasih ya sudah mau dievaluasi terus diimprove. Ini baru supervisi pertama. Masih banyak ruang untuk berkembang dan saya yakin Ibu pasti bisa. Besok-besok kalau ini baru langsung kabari ya. Siap Bapak. Sekali lagi terima kasih atas umpan balik dan dukungannya. Sukses selalu Bu Yulia, semangat terus mengajar.